4 hari sebelum gue DO selesai itu bareng tuh. Selesain dong itu. Dia lobby teman-teman gue yang senior kan. Dibilangin dong si Rocky tuh selesain. Gue bilang, ya gue pikir deh. Akhirnya 2 minggu sebelum DO. Lo kalau nggak selesai dalam 2 minggu, DO tuh. Kata profesor termasuk Tuti Herati itu yang guru gue di situ. Gue bilang, ya. Lama-lama dia telepon lagi, udah oke deh. 4 hari sebelum gue DO selesai itu bareng tuh. Jadi gue speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jürgen Habermas. Wow. Kan kalau udah ada di kepala kan nulis kan tinggal tinggal minta tolong pacar ketikin kocok. Ya kan gue ngetiknya kan 2 jari lama tuh. 2 telunjuk. Telunjuk gitu aja. Habis itu ngapain? Habis itu ya udah nggak tahu ngapain. Tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar. Gue bilang oke, gue ngajar aja. Terus ya udah gue ngajar 15 tahun dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya, gue mau ngajar aja tuh. Jadi jangan marah kalau gue nggak masuk. Iya gue bilang begitu tuh. Kenapa? Karena ya gue waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu ada seminar, jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi karena dia yang butuh gue tuh, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3, bayangin gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan nih. Iya, gue pernah dulu. Iya kan? Gue waktu itu belajar, guru gue itu emang agak-agak khusus. Dia nggak punya gelar S2, S3. Tapi kalau gue bandingin sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Lewat. Iya. Jadi itu kalau menurut gue hanya formalitas. Lu tuh berkegilaan khusus. Iya. Sehingga kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logik kan. Iya. Itu aja. Nah, itu gue sering ledek tuh, profesor banyak betul tapi isinya kompresor sebetulnya, angin kan. Ya orang mah refleksnya begitu kok. Dan yang plagiat profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya udah 3-4 kasus plagiat profesor. Kan tuh plagiat profesor kan sama dengan dia mengkorupsi pikiran orang lain, itu lebih gila daripada mengkorupsi APBN. Kan dia etik dia kan mesti hasilkan dalil, hasilkan proposisi. Dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku kan, itu nyuri kan. Iya. Dungu itu. Coba gue mau gali lebih dalam. Nah. Gimana supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Iya. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity. Yeah. Kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Jadi revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin apa namanya itu, kartun itu. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah ilmu pengetahuan. Filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau gantung Louis XVI di depan alun-alun kota Paris, dipotong lehernya tuh buat membuktikan bahwa kepala Anda raja itu tidak sakral, tidak datang dari raja, tapi dari rakyat. Ini buktinya ya. Bisa ditenteng-tenteng kepalanya, sudah dipotong gilotin. Nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia itu. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja, silahkan, lu mau jadi apa aja tuh. Yeah. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan. Yeah. Dan Amerika nggak punya apa namanya local wisdom yang dibawa. Yeah. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia, semua ras ada di situ dan semua aktivitas politik bisa dikumpul di situ. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu.
Tapi kita gugup sebetulnya. Yeah. Karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Di Perancis apalagi itu, debat. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Yeah. Tapi kita ada filosofi Tutwuri Handayani, Ingarso, Ingmadi Bangun Karso di depan memimpin. Tapi itu nggak bisa diimplementasikan karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu, dia membayangkan Plato ngomong di Plato Academy, simposium, di mana dia berdiri di tengah, muridnya mondar-mandir, dialektika jalan gitu. Yeah. Itu nggak ada feodalisme di Yunani, Athena. Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan untuk mengakumulasi IQ, feodalisme ini yang mesti dihilangkan.